Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Ulaila dengan NIM 1212070109. Di sini saya dari jurusan Pendidikan Fisika kelas 2C. Nah, di sini juga saya akan sedikit mereview hasil perkuliahan pada hari ini pada tanggal 27 April 2022. Nah, pada pertemuan kali ini kita tuh ngebahas tentang sholat. Nah, pertama-tama kita artiin dulu nih gitu, apa sih arti dari sholat itu sendiri. Nah, secara bahasa sholat ini berarti berdoa atau doa gitu. Nah, secara istilah itu yaitu serangkaian kegiatan ibadah tertentu dalam Islam yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam gitu ya. Nah, ada juga syarat-syarat sholat. Nah, jadi syarat-syarat ini kewajiban yang harus ada di dalam sholat gitu, dari awal sholat sampai akhir sholat gitu, apa aja. Nah, yang pertama itu yaitu beragama Islam tentunya, yaitu udah pasti banget. Dan yang kedua itu usianya sudah balik, dan jika usianya sudah balik kita itu diwajibkan untuk sholat gitu. Jadi kalau misalkan kita meninggalkan sholat itu dosa besar gitu ya teman-teman. Kemudian berakal gitu. Dan yang keempat itu menutup aurat. Yang kelima itu suci dari hadas besar dan kecil yang pastinya. Kemudian selanjutnya itu menghadap kiblat. Dan yang terakhir itu khusyuk dalam fardu. Jadi maksudnya tuh kayak khusus, kayak masuk ke dalam waktu gitu, kayak misalkan ini itu dikhususin untuk sholat wajib ya teman-teman. Jadi syarat sholat itu masuk ke waktunya gitu. Misalkan waktu azan zuhur ya waktu zuhur gitu sholatnya, jangan azan zuhur tapi sholatnya maghrib gitu ya. Kemudian ada rukun sholat. Nah, rukun sholat ini yang pertama ada niat, yang kedua itu ada takbiratul ihram, yang ketiga itu ada membaca al-fatihah, terus ruku, i'tidal, kemudian sujud, kemudian itu duduk di antara dua sujud, kemudian duduk tahiyat, membaca syahadat, membaca sholawat, dan kemudian salam. Nah, salam ini yang termasuk ke dalam rukun salam ini adalah salam yang pertama gitu ya teman-teman, dan yang terakhir itu tumaninah. Nah, adapun sunnah sholat. Nah, sunnah sholat ini yaitu yang pertama membaca doa iftitah. Nah, teman-teman, membaca doa iftitah ini hukumnya itu sunnah gitu, tidak wajib. Kemudian ada membaca surat-surat pendek gitu. Nah, surat-surat pendek ini juga termasuk ke dalam sunnah sholat. Terus kayak misalkan gimana nih kalau misalkan kita tuh ngebaca surat pendek tapi cuma satu ayat. Nah, itu nggak apa-apa ya teman-teman. Mau satu ayat, 2 ayat, 3 ayat itu nggak apa-apa, soalnya itu sunnah. Kemudian bacaan ruku, kemudian bacaan i'tidal, kemudian bacaan sujud, kemudian bacaan tahiyat, dan yang terakhir itu duduk di antara dua sujud. Nah, selanjutnya itu kayak, nah, sholat ini wajib dikerjakan bagi semua umat muslimnya teman-teman. Ini tuh sudah tercantum dalam Al-Quran pada Quran surat Al-Isra ayat 78, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat. Nah, sholat ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sholat wajib, kemudian ada sholat sunnah. Nah, sholat wajib ini adalah bisa dibilang juga sholat fardu ya teman-teman. Mungkin sekian saja presentasi review dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.